Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Pak Fitra, dari beberapa informasi grafis yang sudah kami sampaikan tadi Pak, tampaknya cukup erat kaitan antara Indonesia dengan Tiongkok begitu, terutama dari kegiatan perdagangan, terutama juga dari kegiatan ekspor dan impor. Bagaimana Anda melihat seberapa penting ini dilakukan dengan keterikatan hubungan dagang kita antara Indonesia dan Tiongkok sampai sejauh ini? Sangat penting Mas David, selain alasan-alasan yang tadi saya sebutkan, dengan semakin intensifnya perdagangan kita Indonesia, juga mungkin ASEAN dengan China sebagai bagian dari Global Production Hub dan Global Production Network, ini menjadi suatu hal yang sangat harus dilakukan, ya, karena kalau kita masih menggunakan US dollar, ini artinya ada jalan memutar, ada arbitrase terlebih dahulu yang kemudian tidak perlu, padahal kita sebenarnya berhubungan dengan China, gitu ya. Dan dalam konteks ini akan membuat transaksi akan menjadi lebih efisien, memangkas ongkos transaksi. Nah, dalam konteks itu kita bisa kemudian melihat bahwa ini adalah fondasi yang cukup penting untuk peningkatan atau penguatan antara Indonesia dan China dalam konteks perdagangan internasional ke depan. Tetapi tentu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, China juga memiliki PR-nya sendiri ya. Dalam hal ini adalah governance level mereka yang juga harus diperbaiki, terutama di financial market. Karena ini yang kemudian membuat orang ramai khawatir terhadap penggunaan yuan ini. Bagaimana kemudian dinamika dari China yang tidak terlalu terbuka, kemudian menjadi dampak yang juga atau resiko yang juga cukup serius buat Indonesia dan China ke depan. Tetapi saya rasa dengan segala cost and benefit yang ada, benefitnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang ada. Karena dengan demikian ini tidak hanya kemudian bisa memajukan perdagangan antara Indonesia dan China, tetapi juga di regional ASEAN dan juga ditambah lagi dan kemungkinan financial market di China, Indonesia dan juga regional Asia akan jauh lebih besar dan lebih matang. Ini yang dinikmati oleh Amerika Serikat secara signifikan post Bretton Woods. Ya, bagaimana orang-orang negara-negara menggunakan US dollar secara signifikan, dan itu kan dibuat secara tidak natural ya. Bagaimana itu adalah hasil dari kesepakatan Bretton Woods. Tetapi apa yang terjadi antara Indonesia dan China sekarang ini adalah suatu peristiwa yang sangat alami. Ya, kita melihat China yang sudah matang, kemudian menerapkan kebijakan ini, dan kita juga melakukannya dengan senang hati karena ini adalah market driven process. Dan dengan demikian saya rasa dengan argumen saya yang tadi dan juga kemudian ada kemungkinan multipolar antara Asia dan juga negara barat sekarang yang dulu didominasi oleh negara-negara barat, sekarang perkembangan financial market, perkembangan perdagangan internasional akan semakin intensif di wilayah timur dunia. Begitu Mas David.